Audio Jungle. Audio Jungle. Halo, assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, apa saja sih ciri-ciri dari makhluk hidup itu? Yuk, simak bersama penjelasan dari Ibu. Tetap semangat! Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Ketemu lagi dengan saya, Bu Tania. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak? Kalau Ibu tanya bagaimana kabarnya anak-anak, kalian jawabnya Alhamdulillah, baik-baik saja, siap untuk belajar. Oke? Ibu tanya sekali lagi ya. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, baik-baik saja, siap untuk belajar. Ye, tepuk tangan dong buat kita semua. Oke, sebelum memulai pembelajaran, kita baca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, amin. Semoga dengan berdoa kita terlebih dahulu, pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar dan anak-anak bisa memahami apa yang telah Ibu sampaikan ya. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, pastikan kalian semua sudah menyiapkan buku, ballpoint atau pensil dan penghapus. Dan pastikan apa yang telah Ibu sampaikan kalian catat dengan baik-baik ya. Semoga besok kalau kalian memerlukan materi ini, kalian bisa dengan membuka buku kalian masing-masing. Nah, pada hari ini Ibu akan menjelaskan kepada kalian semua tentang ciri-ciri makhluk hidup dan menyusun kata menjadi kalimat efektif yang berhubungan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu apa sih Bu? Kalian sudah pada tahu belum apa itu makhluk hidup? Makhluk hidup adalah suatu organisme yang memiliki ciri-ciri tertentu. Nah, makhluk hidup itu seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan udah dong, cuma manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, terus meja, kursi, penghapus, almari, pensil itu termasuk makhluk hidup apa enggak sih Bu? Enggak ya anak-anak. Meja, kursi, penghapus, pensil atau handphone itu termasuk benda mati ya, bukan makhluk hidup. Kalau misalnya kalian melihat meja bergerak, itu mungkin mejanya didorong oleh manusia, bukan mejanya sendiri yang bergerak ya anak-anak. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, kita ice breaking terlebih dahulu supaya pembelajaran kita hari ini lebih semangat. Kalian pada loyo semua kan? Nah, sebelumnya kita ice breaking terlebih dahulu ya supaya semangat. Kita akan bernyanyi bersama-sama yang lagunya gini loh anak-anak. Bangau oh bangau, kenapa engkau kurus? Nah, sudah pada tahu kan? Oke, kita akan bernyanyi bersama-sama. Silakan. Bangau, oh bangau, kenapa engkau kurus? Macam mana aku tak kurus? Ikan tak nak timbul, ikan tak nak timbul. Ikan, oh ikan, kenapa kau tak timbul? Macam mana aku nak timbul? Rumput panjang sangat, rumput panjang sangat. Rumput, oh rumput, kenapa panjang sangat? Macam mana aku tak panjang? Kerbau tak makan aku, kerbau tak makan aku. Kerbau, oh kerbau, kenapa tak makan rumput? Macam mana aku nak makan? Perut aku sakit, perut aku sakit. Ngau. Perut, oh perut,
makan nasi mentah. Nasi oh nasi, kenapa engkau mentah? Macam mana aku tak mentah? Kayu api basah, kayu api basah. Kayu oh kayu, kenapa engkau basah? Macam mana aku tak basah? Hujan yang timpa aku. Hujan yang timpa aku. Hujan oh hujan, kenapa timpa kayu? Macam mana aku tak timpa? Kau tak panggil aku, kau tak panggil aku. Kata oh kata, kenapa panggil hujan? Macam mana aku tak panggil? Ular nak makan aku, ular nak makan aku. Ula oh ula, kenapa nak makan kata? Macam mana aku tak makan? Memang makanan aku. Memang makanan aku. Yeay, seru sekali ya ice breaking kita hari ini. Sudah semangat? Oke, kita lanjut ke materi. Nah, tadi Ibu kan sudah menjelaskan kepada kalian bahwa makhluk hidup itu adalah organisme yang memiliki ciri-ciri tertentu. Nah, terus apa sih Bu ciri-ciri dari makhluk hidup itu? Nah, ciri-ciri dari makhluk hidup itu berbeda-beda, cuma berbeda-beda ya. Ciri-ciri dari makhluk hidup itu yang pertama yaitu bergerak. Nah, semua makhluk hidup yang ada di bumi ini semuanya selalu bergerak ya anak-anak. Misalnya, Ibu contohkan manusia berjalan, berlari, melompat. Nah, itu termasuk sedang bergerak ya. Manusia bergerak menggunakan kakinya. Yang kedua misalnya yaitu ikan berenang di kolam bergerak itu menggunakan apa? Menggunakan siripnya. Kemudian contoh ketiga yaitu burung bergerak apa tidak? Bergerak, yaitu dengan terbang menggunakan sayapnya, yaitu burung bergerak dengan sayapnya. Kemudian contoh terakhir yaitu tumbuhan tuh bergerak apa tidak sih Bu? Tumbuhan itu bergerak ya anak-anak. Kok saya tidak tahu sih Bu, tumbuhan bergeraknya tuh gimana? Nah, tumbuhan itu bergeraknya tuh samar-samar. Mungkin kalian tidak tahu sepenuhnya tentang pergerakan tumbuhan ya, tapi tumbuhan itu bergerak. Misalnya, kalian tahu kan tumbuhan yang memiliki bunga itu kan mekar. Sebelum mekar, bunganya itu kan kuncup terlebih dahulu, kemudian mekar. Nah, itu termasuk dari pergerakan tumbuhan mengalami bergerak. Kemudian contoh dari tumbuhan bergerak itu apa sih Bu? Yaitu kalian pernah nggak mengamati bahwa tumbuhan bergerak mengikuti arahnya cahaya matahari? Kalian sudah pernah tahu mungkin di tanaman lingkungan kalian atau di tanaman depan rumah kalian itu tanaman yang condong ke arah datangnya cahaya matahari, gitu ya anak-anak. Kemudian ciri yang kedua yaitu bernapas. Semua makhluk hidup itu mengalami bernapas. Kalau tidak bernapas mungkin sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya anak-anak. Nah, bernapas itu apa sih Bu? Bernapas adalah menghirup oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Jadinya setiap makhluk hidup, entah itu manusia, hewan, tumbuhan, semua mengalami bernapas. Nah, cuma yang membedakan itu alat pernapasan mereka masing-masing ya. Misalnya manusia bernapas dengan apa? Nah, manusia bernapas dengan paru-paru. Kemudian yang kedua, contoh lain yaitu ikan bernapas dengan ingsan. Yang ketiga, burung bernapas dengan kantong udara. Kemudian tumbuhan tuh bernapas apa tidak sih Bu? Ya, tumbuhan itu bernapas. Tumbuhan bernapas menggunakan stomata, gitu ya anak-anak. Jadi semua makhluk hidup itu selalu mengalami bernapas. Kemudian ciri yang ketiga yaitu makhluk hidup mengalami berkembang biak. Semua makhluk hidup itu mengalami
berkembang biak. Berkembang biak itu apa sih, Bu? Kok saya baru dengar sekarang? Berkembang biak adalah suatu proses memperbanyak keturunan dengan tujuan untuk memperbanyak jenisnya, yaitu mengembangbiakkan jenisnya ya anak-anak. Nah, semua makhluk hidup itu mengalami berkembang biak untuk memperbanyak keturunannya, memperbanyak jenisnya. Misalnya, manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Manusia bertelur apa melahirkan anak-anak? Nah, melahirkan ya. Kemudian untuk hewan berkembang biak dengan ada yang bertelur, ada yang melahirkan. Contohnya ayam berkembang biak dengan bertelur. Kemudian lumba-lumba berkembang biak dengan melahirkan. Nah, kalau tumbuhan itu berkembang biak dengan apa, Bu? Tumbuhan itu berkembang biak dengan alami dan buatan. Kalau alami yaitu dengan menggunakan biji ataupun tunas. Kalau kalian menanam semangka, kalian untuk memperkembangbiakkan semangka tersebut kalian menanam bijinya ya kan. Nah, untuk berkembang biak secara buatan yaitu dengan cara mencangkok dan setek. Nah, kemudian contoh yang keempat dari ciri-ciri makhluk hidup yaitu mengalami pertumbuhan. Semua makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, dan tumbuhan, semua mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan itu apa sih, Bu? Pertumbuhan yaitu mengalami perubahan dari kecil, mengalami perubahan ukuran, entah itu tinggi maupun berat, dari kecil sampai ke dewasa. Misalnya, manusia mengalami pertumbuhan apa tidak? Iya dong. Kalian dari masih bayi, kecil, kemudian remaja, dewasa, sampai sekarang ini kan, nah itu mengalami pertumbuhan. Kemudian contoh kedua yaitu dari pertumbuhan hewan, yaitu dari telur ayam, kemudian menjadi anak ayam, menjadi ayam dewasa, kemudian menjadi induk ayam. Untuk tumbuhan sendiri juga mengalami pertumbuhan, yaitu dari biji, tunas, kemudian tanaman sedang, kemudian jadi tanaman besar. Yang kelima, ciri-ciri dari makhluk hidup itu yaitu memerlukan makanan. Nah, semua makhluk hidup, entah itu manusia, hewan, maupun tumbuhan, semuanya memerlukan makanan. Untuk apa sih, Bu, harus makan? Nah, dengan makan kita bisa menghasilkan energi untuk mempertahankan hidup kita. Coba kalian bayangkan, sehari aja tidak makan, mungkin kalian bisa merasakan lemas, pusing, sehingga kegiatan kalian tidak bisa dilakukan secara maksimal. Begitupun juga dengan hewan dan tumbuhan. Misalnya, kucing kalau tidak diberi makan, mungkin kucingnya bisa mati. Dan begitupun juga dengan tumbuhan. Tumbuhan kalau tidak makan, mungkin tumbuhannya juga akan mati, juga akan layu, kemudian kering, dan kemudian mati. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan kepada kalian tentang cara membuat kata menjadi kalimat efektif yang berhubungan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kalimat efektif itu seperti apa sih, Bu? Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung SPOK. Apa sih, Bu, SPOK itu? S adalah subjek, P-nya adalah predikat, O-nya adalah objek, K-nya adalah keterangan tempat atau keterangan waktu, pokoknya keterangan gitu ya, Nana. Nah, di sini Ibu akan mencontohkan. Ibu mengambil satu kata, yaitu makan. Makan termasuk ciri-ciri dari makhluk hidup kan, anak-anak? Ya, makan. Ibu membuat kata makan menjadi kalimat, yaitu sapi makan rumput di kandang. Nah,
subjek, makan termasuk Predikat. objek, rumput termasuk predikat, Objek. dan di kandang termasuk keterangan tempat. Nah, sudah paham ya anak-anak? Nah, dapat disimpulkan dari penjelasan ibu tadi dari awal sampai akhir dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri dari makhluk hidup diantaranya yaitu bergerak, bernapas, memerlukan makanan, peka terhadap rangsangan, bertumbuh, dan berkembang biak ya anak-anak. Diingat-ingat ya, ciri-ciri dari makhluk hidup. Semua yang ada di bumi ini tidak semuanya termasuk dari makhluk hidup ya. Seperti tadi, meja bukan termasuk makhluk hidup, tapi meja termasuk benda mati. Karena bisa dikatakan makhluk hidup itu apabila memiliki ciri-ciri yang sudah ibu jelaskan tadi ya anak-anak. Nah, apabila di antara kalian masih ada yang belum paham tentang pembelajaran kita hari ini, kalian bisa menghubungi ibu atau kalian bisa tanya ke ibu kalian tulis di kolom komentar ya. Tugas hari ini untuk kalian, terlebih dahulu siapkan pensil, penghapus, dan buku tulis kalian masing-masing. Sudah disiapkan? Oke, soal dari ibu dicatat dengan baik-baik, nanti dikerjakan ya, bisa dibantu oleh kakak maupun orang tua. Soal yang pertama, sebutkan 3 alat pernapasan yang dimiliki oleh makhluk hidup. Sudah dicatat? Soal yang kedua, mengapa makhluk hidup itu memerlukan makanan? Soal yang ketiga, buatlah 3 kalimat efektif yang berhubungan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, itu tadi penjelasan dari ibu dan soal yang harus kalian kerjakan. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat dan apa yang disampaikan oleh ibu bisa kalian terima dengan baik ya. Sekian dari ibu, apabila ada kata yang kurang berkenan di hati kalian semua, ibu minta maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Halo teman-teman, di sini saya akan memberitahu kalian tutorial saya mengecek video dalam video pembelajaran sebelumnya. Di sini saya menggunakan aplikasi KineMaster Diamond ya. Nah, saya klik. Nah, maaf ya teman-teman, ini lemot sekali. Nah, tampilannya seperti ini. Sebelumnya tadi saya sudah sedikit mengedit ini. Nah, caranya tuh ini aku hapus dulu ya biar kalian tahu semuanya. Ini aku hapus. Waduh. Ini aku hapus juga. Nah, ini aku mau membuat latar depannya ya. Ini aku klik lapisan, kemudian aku klik media ini ya teman-teman. Kemudian aku pilih backgroundnya yang sesuai ya. Mana ya kesukaanku? Aku maunya yang ini aja deh. Maaf teman-teman, jadi kesalahan. Nah, ini caranya gini ya, peramban media, kemudian download, nah kemudian milih ini. Nah, gini ya, ini untuk agar tidak berjalan saat diputar, ini aku pangkas, ini klik di sini, kemudian atur sesuai keinginan kita ukurannya. Nah, gini ya teman-teman. Nah, oke, sudah. Kemudian aku mau menambahkan foto saya. Aku pilih foto saya. Nah, ini aku pilih yang ini. Kemudian asetnya itu kamu pilih mau ditaruh atau mau ditulis. Dia taruh kita. Oke, jangan lupa kita centang. Nah, aku mau menambahkan teks. Aduh, macet teman-teman. Klik lapisan, klik teks. Nah, ini aku mau ngetik nama
saya Tania Katrisa. Enter NIM saya 12205193061. Oke, klik pilih. Nah, ini atur sesuai selera kalian ya ukurannya. Nah, ini aku mau ngatur fontnya. Aku mau ini Noto seri font italic. Oke. Nah, ini atur besar kecilnya. Jangan lupa klik centang. Nah, aku mau nambahin ini teman-teman, aku mau nambahin audio biar nggak klik-klik. Caranya yaitu klik audio, kemudian kita pilih sesuai hati kita ya. Audio Jungle. Audionya aku kecilin suaranya. Nah, kemudian kalau kita mau ngedit ini tulisannya, ini bukan ding. Aku mau animasi keseluruhan ya teman-teman. Ini kita pilih aja. Mau dendut apa berkedip lambat. Mau berkedip lambat aja. Kemudian foto saya mau beri animasi juga, animasi dendut. Wow, kecepatan melayang. Nah, ini aja. Oke, kita putar. Nah, gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut pengeditannya ya. Ini yang atas buat background dan yang bawah itu buat video saya. Nah, ini saya akan memberitahu kalian bagaimana sih cara menambahkan dalam pengeditan video pembelajaran ini. Nah, ini garisnya kita taruh di sini ya teman-teman. Nah, sini setelah video sebelumnya, kemudian klik lapisan, kemudian klik media, lalu kita pilih aja video kita. Ini yang mana ya? Aku sedikit lupa. Tadi terakhir ketiga. Tadi aku sempat ngedit juga, tapi tidak saya videokan. Ini saya videokan. Ini kita atur ya. Kita atur sesuai selera kita, keserkan hati kita mau seberapa. Ini tuh kalau ngedit tuh aku saranin kalian itu dalam keadaan baik-baik saja ya teman-teman. Kalau kalian lagi bad mood, aku saranin mending kalian tidur dulu deh atau makan dulu gitu. Kemudian ini aku mau kasih animasi, maksudnya aku mau apa ya, ke sini aja. Oke, klik, jangan lupa klik centang. Kemudian animasi keluarnya aku pilih, ini kalian pilih sesuai hati kalian ya. Aku geser ke bawah aja. Oke, kita putar. Besar gitu ya anak-anak. Nah, kemudian contoh yang keempat dari ciri-ciri makhluk hidup yaitu mengalami. Oke, sip. Ini aku lupa tadi mau membesarkan suara, ini aku pilih 200% biar suara saya tuh jelas. Nah, udah. Nah, itu beberapa cara saya dalam pengeditan video pembelajaran sebelumnya tadi ya. Ini saya tidak menampilkan semuanya karena menurut saya pengeditan dari awal sampai akhir tuh caranya sama, tinggal kalian menambah-nambahkan saja. Caranya cukup mudah dan tapi juga harus sabar di sini. Caranya gini, garisnya di sini, kemudian kalian klik lapisan, tambahkan media. Oh ya, tadi aku bilang ya kalau kalian mengedit itu harus dalam keadaan moodnya tuh harus bagus ya, karena mengedit itu harus sabar, ekstra sabar. Oke ya, saya tidak akan memperpanjang dalam prosedur ini.
karena langkah-langkahnya tuh dari awal sampai akhir tuh hampir sama. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.